Ustadz Gus Nur, kenal dengan Ustadz ini? Gus Nur atau Cak Nur, beliau aslinya orang Jawa Timur. Pindah ke Sulawesi, ke Palu. Di Palu beliau buka pesantren. Keluarganya dari sana. Hari Kamis menjelang Jumatnya kejadian bencana, beliau sedang ada di Pekanbaru. Kejadian ini kan hari Jumat. Kamis itu beliau mengatakan, Banser Palu mengadukan saya ke Polda. Lalu tiba-tiba muncul statusnya sebagai tersangka. Cepat sekali jadi tersangkanya. Dan saya dipanggil. Ingat katanya, Allah Maha Bangun, Allah Maha Hidup, Allah Maha Membalas. Saya tidak akan membalas kalian, tapi mulai detik ini catat oleh kalian. Kata beliau, mulai detik ini catat oleh kalian. Akan terjadi hal yang paling tidak kalian sukai dalam hidup kalian. Allah yang Maha melakukannya. Ini orang sekelas Gus Nur berkata Kamis, maka Jumatnya terjadi bencana besar di Palu. Dan untuk kantor Kapolda sendiri malah tenggelam di Palu tersebut. Bayangkan saudaraku, bagaimana dengan Habib Rizik Syihab yang betul-betul mengalami kezaliman yang berlapis-lapis saat ini di Mekah. Dosa apa yang sedang ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia ini? Demi Allah, seandainya beliau tidak dikembalikan dengan aman, dengan nyaman, saya memastikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu keturunan kandung Rasulullah, ulama, pejuang dan imam umat Islam di Indonesia. Maka yang terjadi adalah lebih buruk daripada kita bayangkan. Dengar dan simak kata-kata saya ini. Pulangkan beliau dengan selamat, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rangkul para ulama. Jangan lagi jadikan ulama sebagai target. Insyaallah Allah akan kembalikan tenang Indonesia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kebalikan yang dilakukan, Musa berhadapan dengan Firaun, Firaun Allah tenggelamkan. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, Namrus Allah habisi. Ya, coba baca dalam sejarah. Rata-rata para nabi, para rasul yang ahli warisnya sekarang adalah ulama. Apabila dizalimi, diperangi, Allah akan hancurkan pihak penguasa yang sedang menzalimi dan sedang memerang itu. Moga-moga ceramah saya ini sampai ke telinga para pemimpin-pemimpin kita di atas ini. Dan semoga media ini bisa menjadi penyambung berita. Dan ingat, konsep keyakinan para sahabat seluruhnya bulat, sama. Siapapun sahabatnya bercerita sama. Bila gempa terjadi pada satu negeri, itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penduduk negeri itu sudah melakukan dosa yang hanya Allah yang Maha tahu sejenis apa dan seberat apa dosanya. Tapi dalam sejarah, dosa-dosa yang paling Allah benci termasuk dosa fahisyah. Nah, Rasulullah menjamin, memastikan apabila di suatu negeri fahisyah sudah merajalela, maka Allah pasti gempakan negeri itu. Fahisyah ini apa, Ustaz? Yang berkaitan dengan seks, yang berkaitan dengan zina, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan lucah. Dan Palu termasuk di antara yang paling banyak LGBT-nya. Jangan salah-salah saudaraku, ini perlu kami beritahu semua. Karena Padang juga termasuk yang banyak. Nomor 1 Sumatera Barat yang paling banyak LGBT-nya adalah Padang. Kalau pemerintah kota Padang tidak serius menghentikan, karena hanya pemerintah yang mampu menghentikan. Ulama hanya pandai bercuap-cuap, menyampaikan dan menasihati. Hanya pemerintah yang sanggup menghentikan. Jika tidak dihentikan, pasti Padang akan mengalami yang lebih parah daripada Palu. Dengar ini baik-baik. Sampaikan ini kepada wali kota Padang sama gubernur Sumatera Barat. Bukit Tinggi juga termasuk LGBT-nya tidak kalah sengitnya. Payakumbuh dan Solok. Saudara-saudaraku, apabila para pemerintah di suatu daerah tidak serius dengan para alim ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, rasakan bencana akan Allah datangkan dan lebih berat, lebih besar daripada yang sudah-sudah. Ini tahun akhir zaman. Bila kita tidak bergerak serentak dan bersama, selesai sudah, tamat kita.